Pembuktian hasil menanam singkong dengan babon singkong. Nih, kalian bisa lihat ya, hasilnya luar biasa sekali. Dan ini singkongnya ini super jumbo, bahkan dengan lenganku ini besar singkongnya. Dan untuk jumlahnya juga sangat banyak ya. Ini karena menggunakan bibit babon singkong. Kalian bisa membuktikannya sendiri sebelum komplain ya. Nih, selama ini banyak sekali yang komplain, mana buktinya, dan ini saya sudah menampilkan hasil dari penanaman bibit babon singkong ya. Nih, kita putari. Tuh, luar biasa sekali ya. Saya akan menjelaskan kenapa menggunakan bibit babon singkong hasilnya jauh lebih melimpah jika dibandingkan dengan menggunakan bibit yang masih kecil atau yang seperti pada umumnya orang menanam. Jadi kita lihat ya, untuk babon singkong ini cenderung batangnya sudah sangat besar sekali, dan ini memungkinkan tumbuhnya akar maupun umbi itu akan semakin banyak ya, karena media untuk munculnya akar yang akan update menjadi umbi ini semakin luas. Jadi ini sudah tidak sangsi lagi. Semakin besar batang yang kalian gunakan sebagai bibit, maka akan jauh lebih banyak juga hasil singkong yang ditumbuhkan. Untuk teknik penanaman babon singkong bisa kalian menggunakan teknik stek berdiri, stek rebah pun juga bisa ya. Bahkan untuk menggunakan metode stek rebah hasilnya akan jauh lebih melimpah jika menggunakan teknik stek berdiri seperti pada umumnya orang menanam. Kemudian yang tidak kalah penting lagi selain pemilihan bibit babon singkong, pengolahan lahan juga sangat berpengaruh terhadap hasil singkong yang akan dihasilkan. Jadi untuk pengolahan lahan juga harus diperhatikan ya. Kalian harus memastikan agar lahan yang kalian gunakan untuk menanam bibit singkong memiliki tekstur yang gembur dan juga tingkat kelembapan yang memadai. Dan untuk pengolahan lahan, kegemburannya harus betul-betul maksimal ya. Untuk mengolahnya sebaiknya paling tidak 50 cm itu paling minimal sekali ya, karena akar ataupun umbi ini bisa tumbuh lebih dari 50 cm ini bisa lebih panjang lagi ya. Jadi kalau semakin ke dalam, tanah itu akan semakin memadat. Jadi jika semakin ke dalam tanah memadat, maka singkong ini akan sulit menembus tanah tersebut ya. Jadi mungkin akan membatasi pergerakan dari akar maupun umbi singkongnya. Jadi selain itu manfaatnya, kegemburan tanah juga bisa membantu dalam memudahkan kita ketika berpanen. Jadi tidak perlu sulit-sulit ya ketika memanen. Ketika tanahnya gembur itu akan sangat mudah sekali ketika kita mencabut singkong tersebut. Ini saya mau menunjukkan hasil dari bibit singkong babon singkong ya. Hasilnya ini seperti ini. Wow, luar biasa lebat dan juga jumbo. Ini bisa lebih besar lagi ya, karena lahannya ini mau dipakai, jadi ini kita panen lebih awal. Dan kemudian kalau ini menggunakan babon singkong dengan stek berdiri, nah kalau ini menggunakan babon singkong dengan stek tidur atau stek rebah, ini hasilnya juga tidak kalah melimpah lagi ya. Kita lihat dari akar-akarnya ini yang nantinya akan update menjadi umbi singkong. Ini banyak sekali. Tuh. Ini kenapa sudah dicabut, karena pohonnya terkena angin, jadinya roboh dan memang mau tidak mau harus kita ambil gitu ya. Ini survei, bukan sembarang survei ya, ini sudah terbukti. Dan untuk eksperimen-eksperimen lainnya juga sudah terbukti. Buat teman-teman yang mau tahu lebih lengkapnya
tutorial cara menanam maupun pengolahan lahan, kalian bisa klik di video panjang lainnya karena semuanya sudah tertera dan sudah sangat jelas sekali ketika saya menjabarkannya. Baiklah, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti video kali ini. Kita jumpa lagi pada konten berikutnya.